Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku semuanya, alhamdulillah rabbil alamin, dari Jumu'ah kita yang mulia fil usbu' di pekan ini tanggal 8 Safar menurut hitungan setempat, dan tanggal 25 September. Alhamdulillah rabbil alamin, kita di pagi ini menuntaskan 2 juz murojaah, juz 8 dan juz 25 atas izin Allah Subhanahu wa taala, ikhtiarun minna wa iktisaban minna, upaya dari kita dan pekerjaan dari kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang membimbing dan yang memudahkan dan yang menuntun kita, mudah-mudahan sesuai dengan catatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di Lauhil Mahfuz sana. Dan likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha, setiap satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Dampaknya, efeknya adalah tentu kita berada di lingkaran Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah lisan kita menjadi ringan. Yang ketiga bahwa buktinya bahwa Quran Anda jalan, ya kan? Nah, itu adalah yang nampak di dekat kita semuanya. Dan yang hebat adalah orang yang mempunyai keinginan, mempunyai iradah. Dan yang hebat adalah orang yang bisa merubah keinginan itu menjadi sebuah ungkapan, pernyataan, statement, ya kan? Bahwa orang yang hebat adalah orang yang bisa merubah ungkapan, deskripsi, proposal itu menjadi sebuah tindakan. Orang yang hebat adalah orang yang bisa merubah tindakan yang asal-asalan menjadi tindakan yang terprogram, yang rapi, ya kan? Kemudian orang hebat adalah orang yang bisa merubah perbuatan yang terprogram, yang rapi menjadi sebuah bukti sejarah, ya kan? Sejarahnya apa? Saya hafal Quran. Sejarahnya apa? Saya mencetak orang hafal Quran. Sejarahnya apa? Saya mencetak bangunan untuk orang-orang menghafal Quran. Sejarahnya apa? Saya mencetak orang-orang hebat yang bisa jadi berjalan di muka bumi, menjadi RT, menjadi RW, menjadi lurah, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Dan itu adalah bukti dari sejarah. Jadi jangan berhenti di angan-angan, karena angan-angan itu tidak ada yang tahu kecuali Anda, ya kan? Jangan berhenti di pikiran, karena tidak ada yang tahu pikiran Anda kecuali Anda. Tapi rubahlah setiap kemauan itu, atau pertama binaul iradah, mempunyai jadi kemauan itu, dan rubahlah kemauan Anda menjadi pikiran kristal, mengkristal, dan rubahlah pikiran Anda menjadi sebuah ungkapan, deskripsi, proposal, ya kan? Dan rubahlah proposal Anda menjadi sebuah perbuatan, bangunan tertata, terstruktur, dan rubahlah bangunan yang struktur ini dan antarkanlah menjadi sebuah bukti sejarah. Jadi bertebaran di mana-mana bangunan Anda, bertebaran di mana-mana made in Anda, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solehah, itulah sejarah. Dan semuanya itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah, karena bangunan akan berbunyi, orang akan berbunyi, dan kemudian jabatan-jabatan itu akan berbunyi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun isna'u asyawahid. Produksilah jadi saksi-saksi yang banyak, saksi dari tanah, karena Anda tinggal di situ dan Anda orang baik, maka tanah itu akan menyaksikan Anda bahwa Anda orang baik. Saksi di bangunan, karena bangunan itu nanti akan bersaksi bahwa Anda orang yang membangun. Saksi manusia, bahwa manusia nanti akan bersaksi bahwa itu adalah orang baik. Saksi benda mati yang menjadi hasil dari kerjaan Anda, maka semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kulluhunna syuhada, semuanya adalah akan menjadi saksi menguatkan Anda. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Bahwa ketika semuanya pada dihadirkan menghadap Allah Subhanahu wa taala,
maka pendengarannya, penglihatannya, kulitnya pun akan menjadi saksi. Apakah saksi itu meringankan ataukah saksi itu memberatkan? Maka semua kegiatan Anda pada hakikatnya adalah jadi buat Anda sendiri. Meskipun melibatkan orang lain itu juga akan kembali menikmati keterlibatannya itu sendiri. Tidak ada wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang akan memikul dosa orang lain. Yang ada adalah dosa sebab dan yang ada adalah pahala sebab namanya. Tak kasih tahu. Jadi dia karena sebab ketemu saya, maka dia ikut simaan. Maka Anda mendapatkan pahala sebab itu. Dan kemudian selanjutnya, jadi ngajinya orang, simaannya orang adalah untuk apa? Jadi untuk dirinya sendiri. Maka semuanya akan menikmati jerih payahnya sendiri dan tidak akan menikmati jerih payah orang lain kecuali sebatas keterkaitan ia. Jadi apakah dia ada hubungan sebab atau tidak? Al-hayatu ia jadi al-asbab wal musabbabat, bahwa hidup ini adalah kausalitas. Bila Anda bisa menjadi sebab yang baik, ya kan, menyebabkan orang-orang menjadi baik, lingkungan menjadi baik, maka Anda akan mendapat royalti. Lingkungan itu akan menjadi saksi, lingkungan itu akan jadi memberikan royalti kepada Anda, ya kan, terus menerus karena Anda menjadi sebab tempat itu menjadi baik. Saya kira jadi indah sekali karena tidak ada sesuatu kecuali untuk dirinya sendiri. Maka bila mempunyai peluang, maka gunakanlah peluang itu. Bila mempunyai ruangan yang lebih longgar, gunakanlah ruangan yang lebih longgar itu untuk kebaikan. Dan siapapun yang mempunyai ruangan, mempunyai kesempatan, meskipun sekecil apapun, bila itu digunakan untuk kebaikan, maka ruangan itu, kesempatan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks hisab, orang yang ruangannya kecil maka hisabnya lebih ringan daripada orang yang ruangannya lebih besar. Tapi dari sisi pahala, orang yang ruangannya lebih besar maka peluang pahalanya jauh lebih banyak daripada orang yang ruangannya kecil. Maka hidup ini adalah meskipun rumah saya kecil tapi semuanya adalah untuk kebaikan. Maka itu orang hebat. Tapi yang lebih hebat lagi, saya ruangannya lebih besar, maka semuanya untuk kebaikan, maka itu pengaruhnya lebih besar dan pahalanya pun lebih besar, ya kan? Ini saudaraku semuanya, indah sekali dalam kehidupan ini. Maka jangan menjadi nervous dengan apa, dengan diiyakan orang atau tidak diiyakan orang. Itu memang gue pikirin gitu. Sampai kalaulah ditinggalkan oleh seseorang, maka jangan terlalu gusar, karena dunia ini terlalu banyak orang-orang yang bisa mendekat kita dan ada juga yang akan meninggalkan kita. Sorry, itu hal yang biasa aja, ya kan? Dan tidak ada kesedihan yang berlebihan dalam segala sesuatu, karena jadi Nabiullah Ayub pernah ditinggalkan semua kekasihnya dan semua kepemilikannya. Sorry, dan tidak ada masalah. Jadi ketika orang itu bersama Allah Subhanahu wa taala, tapi ambillah sebab dan kesempatan yang sebaik-baiknya, yang seindah-indahnya, atau yang sehebat-hebatnya. Ya. Karena apa? Bila Anda ketemu hutan, bagaimana bisa bersahabat dengan hutan itu dan bisa merubah hutan itu menjadi familiar dan tempat yang baik dan bermanfaat, meskipun di situ ada harimaunya. Orang hebat adalah orang yang bisa menaklukkan harimau dan bisa merubah menjadi harimau itu bersahabat untuk berbuat kebaikan. Halo, nyambung enggak begini nih? Nah, jadi seperti itu. Jadi orang yang bisa jadi merubah situasi, dan itu adalah sebab kita jadi tidak menjadi masalah, karena dunia ini diciptakan dulunya tidak ada dan tidak ada siapa-siapa, cuman ada dua orang saja, yaitu Abina Adam wa Ummina Hawa. Tapi akhirnya jadi banyak sekali ini manusia
kadang-kadang bingungin ya kan seperti ini. Amin ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Orang itu teman baik, orang itu dirindukan, tapi orang itu kadang nyebelin, tahu? Bener enggak? Ada enggak pernah sebel dengan orang? Ada. Sel banget gue kalau ada dia. Di Zoom ada dia enggak? Ada. Gue mau pindah ke Facebook aja, ya kan? Jadi begitu tuh. Jadi orang itu unik. Anda pun unik hidup ini. Anda pun aneh dalam hidup ini, ya kan? Makanya mahaulana, apa yang ada di sekeliling kita, laisa illal wasail, tidak ada lain kecuali adalah sebuah media dan sebuah sarana. Seberapa yang ada di sekeliling kita itu bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berbagi manfaat dan berbagi pahala. Karena Anda sudah mengantarkan saya, maka Anda akan mengambil pahala Anda karena Anda mengantarkan saya. Maka tidak ada lain kecuali untuk kebaikan dalam hidup ini. Maka kebaikan itu adalah untuk dirinya, dan kebaikan bila diungkit-ungkit maka akan hilang dengan sendirinya, dan kebaikan bila dibarengi dengan menyakiti orang yang menerima kebaikan itu maka akan hilang dengan sendirinya. Maka Anda termasuk orang yang tidak bisa merawat kebaikan itu, tidak bisa merawat kesuksesan. Maka akhirnya orang hebat adalah orang yang bisa merawat kebaikan dan merawat kesuksesan, bukan berhenti di dalam sejarah cerita dunia, tapi akan dibawa menjadi istana-istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kepastian adalah bahwa kehidupan yang ini itu sangat penting tapi cuman sebentar. Sangat penting tapi cuman sementara. Orang yang kita cintai kadang orang yang paling nyebelin pada kita. Teman mitra yang bagus kadang-kadang juga ngeselin banget, ya kan, luar biasa. Maka harus sabar dengan nyebelin, dengan sabar dengan kesel, dan harus tahu bahwa kesenangan itu akan meredup, akan naik, akan meredup, akan naik, dan seterusnya. Jadi jadikanlah semua yang ada di sekeliling kita jadi cabang, mitra, relasi ini adalah menjadi sarana untuk ke Allah Subhanahu wa taala, menjadi sarana bisa bareng-bareng karena masih nyambung, masih bekerja sama, masih komunikasi, dan bisa juga terputus bila sudah memilih untuk putus, tidak nyambung, tidak berkomunikasi. Nah, ini saya kira indah sekali di juz 25, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmi wa yawma yunadihim ayna syuraka'i qalu adzannaka ma minna min syai'. Satu ayat saja dari awal juz 25 ini mengungkap tadi semua omongan dan semua kenyataan yang ada. Coba, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang hari kiamat, ya. Wa ma takhruju min samaratin min akmamiha, ya. Dan apa saja yang muncul, yang keluar buah-buahan dari kuncup-kuncup pohon-pohonan. Kuncupnya pisang, ada jantung pisang, ya kan. Kalau diambilin berbentuk jantung, akhirnya pisangnya nggak berbuah, ya. Makanya jadi biarinlah dia keluar dulu, dan nanti biasanya kalau nggak diambil jantung pisangnya jadi kecil, ya. Tapi kalau diambilin lebih dulu, akhirnya ya jadi makanan, ya kan. Akhirnya jadi tidak berbuah. Jadi wa ma takhruju min samaratin min akmamiha, dan juga kuncup yang lain, ada kelapa, ada kurma, ya kan, begitu, ada namanya manggar kalau bahasa Jawa itu gini gitu, langsung gini terus keluarlah. Jadi begitu juga kalau kita memperhatikan padi itu kan begini dulu, nanti terus gini gitu, terus langsung keluarlah jadi buah padi itu, ya. Luar biasa. Wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wala tahmilu min unsa, dan apa yang diandut atau dihamil oleh perempuan tuh. Coba satu ayat tuh luar biasa.
wala tad'u illa bi'ilmi, dan tidak melahirkan kecuali dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan? Ilahi yuraddu ilmu sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi. Lanjut, wa yawma yunadihim, pada hari kiamat nanti ketika tukang pengundang yang memanggil mereka semuanya, hai para kehidupan semuanya, aina syurakai, mana pada kamu menyekutukan Allah dulu di dunia, menyekutukan aku dengan niatmu yang tidak ikhlas. Makanya tidak ada orang ikhlas itu, ya kan? Ya, karena ikhlas sebentar tapi ngomel-ngomel, ngedumel. Saya kira itu dulu deh yang membangunkan kamar itu, ya gitu. Hilang, ya. Jadi seperti itu, ya. Wa yauma yunadihim aina syurakai, orang menyekutukan Allah dengan niatnya sendiri, orang menyekutukan Allah dengan pamrihnya sendiri, ingin dipuji, ingin dikomentari. Astagfirullahaladzim. Misalnya kalau dikomentarin baik itu seneng, ya, keren, ya kan. Sebetulnya dikomentarin baik itu nggak ada masalah, yang penting jangan dimasukkan niat saya pengen dandan supaya dikomentarin baik. Nah itu yang nggak boleh. Dandan aja karena Allah, selesaikan masalah. Ngaji karena Allah, ya kan? Tahu-tahu dikomentarin, kamu rajin banget. Ya memang gue pikirin, ya kan? Lo komentarin mau kagak, nggak ada masalah. Jadi semuanya harus karena Allah, karena Anda menyekutukan Allah dengan diri Anda menyekutukan Allah dengan niat Anda menyekutukan Allah dengan pikiran Anda. Wa yauma yunadihim aina syurakai qalu adzannaka ma min syahid ma minna min syahid, ya. Qalu adzannaka ma minna min syahid. Jadi mereka menjawab, para berhala itu, adzannak ay a'lamnak ma minna min syahid, ya kan? Diumumkan kita tidak punya saksi, tidak punya penguat, tidak ada, karena pada dasarnya la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Cuman yang ada Allah, selainnya adalah makhluk Allah, maka tidak mungkin dijadikan jadi pepadan atau sekutu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Al-mukhlasin, ya kan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlis adalah orang yang ikhlas dan dia terus berikhtiar untuk ikhlas. Al-mukhlasin adalah takdir Allah, memang dia disiapkan untuk menjadi orang ikhlas. Ini memang luar biasa yang ini. Jadi maka meskipun jadi gangguannya tidak karu-karuan, maka dia tetap memilih bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang mukhlisin itu adalah orang yang terus berusaha, berperang, berjibaku, jadi untuk melawan jadi rayuan, gangguan semuanya duniawi, dan dia tetap jadi memilih ikhlas kepada Allah. Ada pembahasan yang menarik di poin ini. Mukhlasin dan mukhlisin itu jadi tinggian mana? Orang sebagian mengatakan tinggian mukhlisin dong, karena dia perang, ada rayuan ini, ada ini, tapi dia jadi tahan dan lawan dan kuat. Sorry, aku tidak kepingin, saya tidak kepincut, saya tidak tertarik, dan aku memilih bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berat. Tapi kalau mukhlasin memang itu jadi given dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Jadi karena memang sudah ditulisnya mukhlas, maka kemudian ya sorry, ya tidak ada apa-apa meskipun ada gangguan, karena memang udah dari sononya seperti itu. Nah, pembahasan, tapi itu adalah pembahasan bahasa, ya kan? Semuanya jadi dengan jihadnya, dengan sungguhnya, dengan perangnya, maka jadi disitulah banyak pahalanya dan derajatnya lebih tinggi. Tapi kalau orang nyantai-nyantai aja, ya tentu al-ajru ala qadri ta'ab, bahwa pahala upah itu jadi selevel dengan lelahnya. Maka yang paling lelah adalah para nabi Allah, para utusan Allah, dan yang paling lelah secara mutlak adalah Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, afdalu al-bala'i al-anbiya'u fal amthalu thumma al-amthal, yang paling berat cobaannya adalah para nabi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ada di bawahnya selalu ada orang yang di bawahnya. Maka keberpihakan. Jadi keberpihakan itu akan jadi menantang atau meminta pengorbanan. Kalau orang berpihaknya sedikit, maka pengorbanannya pasti sedikit. Ini penting nih omongan ini. Jadi kalau kamu berpihak dengan jadi keluarga itu kecil, maka jadi pengorbanannya pasti kecil. Kalau kamu berpihaknya kepada agama Allah sedikit, maka Anda juga nggak punya pengorbanan untuk agama Allah. Kalau Anda berpihaknya kepada suatu lembaga atau apa sedikit, maka Anda cuma dompleng nama aja di situ. Maka orang yang paling banyak berkorban adalah orang yang keberpihakannya itu tinggi. Siapa yang berpihak full kepada Allah, maka semuanya akan dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa dihaturkan pada hari yang mulia di pekan ini. Insyaallah ta'ala doa dan munajat untuk Anda semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya Allah. Allahumma rzuqna as-sihhata wal afiyata fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rzuqna asy-syifa, rzuqna asy-syifa, Allahumma rzuqna asy-syifa min kulli alamin wa asqamin wa min kulli amradin ya Allah, wasy-syifa min hadhihi al-amrad ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir wa anta asy-syafi. Ishfina la shifa illa shifauka ya Allah. Ishfi man ma'ana man hawlana wa man ijtama'a bina ya Allah, min ahli al-hayati wa min ahli al-Qur'an ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min al-bala'i wal balaya wat ta'un wa qafid 19 ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir wa antal qahiru fawqa ibadika ya Allah. Sillana umurana umur ad-dini wad dunya wal akhirah. حقق آمالنا واقض حاجاتنا واقض جميع ديوننا وافتح لنا أبواب فضلك وأبواب رزقك وباب رحمتك يا الله. أنزل لنا البركات برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى من سبقنا من الآباء والأمهات وما علوا وما نزلوا من الذين سبقونا بالإيمان من أقربائنا يا الله، أجدادنا وجدادنا أمامنا عماتنا إخواننا أخواتنا أخوالنا أخوالاتنا ومشايخنا مشايخ مشايخنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. الأئمة العظماء للتفسير للفقه للحديث إلى الأولياء والأقطاب والأبدال يا الله، وإلى أتباع التابعين والتابعين وأصحاب النبي وآل بيت النبي رضوان الله عليهم أجمعين، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا الله، بأم القرآن فاتحة الكتاب وهذا القرآن العظيم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudaraku semuanya, tetap dalam jaringan ikhtiar kebaikan di hari ini, dan Allah selalu membersamai Anda semuanya, dan Anda terus berusaha bersama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akum aina ma kuntum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum